Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Teman-teman, di video kali ini saya akan bertemu dengan seorang Bapak Kuncen yang sudah menjaga makam keramat ya. Dan makam keramat ini adalah makam keramat Kerajaan Mataram, teman-teman. Dan lokasinya ini ada di perbatasan antara Ciamis dan Majalengka, teman-teman. Majalengka Selatan tentunya. Dan di sini Bapak Kuncen tersebut mempunyai ramuan herbal yang bisa untuk menambah kekuatan gitu loh. Nah, kekuatannya ini tentunya bisa digunakan untuk bekerja pada saat siang hari ataupun bekerja pada malam hari, khususnya untuk memberikan nafkah batin kepada pasangannya atau tentunya kepada istrinya, pasangan yang halal. Nah, penasaran ramuan herbalnya apa, bagaimana cara pembuatannya? Tonton saja video saya sampai selesai. Mari kita sambil berjalan-jalan mempelajari sejarah, mempelajari makam keramat yang ada di wilayah ini, karena di sini ada situs yang sangat bagus sekali, yaitu goa yang terbuat dari akar. Dan konon kabarnya goa akar ini secara gaib bisa membawa kalian, membawa siapapun itu menuju kerajaan gaib di Mataram ini, gitu teman-teman. Dan di sini saya membawa dua produk ya, ramuan herbal yang hasil dari konten saya, dan ini bekerja sama juga dengan narasumber. Yang pertama ini saya teman-teman ada minyak oles ajaib. Nah, minyak oles ajaib ini terbuat dari fermentasi teh, pasak bumi, daun jarak, dan lain sebagainya. Minyak oles ajaib ini biasanya digunakan untuk menambah ukuran supaya paralon Bapak semakin perkasa ya, kekar, gagah gitu ya. Tidak kekecilan, tapi cukup untuk membahagiakan pasangannya. Ini penggunaannya pun pada umumnya 2-4 minggu, kalau yang cocok itu 2 atau 3 hari juga sudah kelihatan. Jadi teman-teman bukan hanya untuk ukuran saja, ini juga bisa untuk menambah durasi ya, permainan semakin lama mampet gak kelar-kelar gitu ya. Dan ini juga bisa menambah supaya lebih keras. Burung yang tidur terus juga bisa berdiri dengan menggunakan ini. Dan buat yang sedang program hamil, ini juga bisa digunakan untuk program hamil. Kita punya testimoninya yang memberikan kesaksian bahwa istrinya itu sudah bisa hamil lagi gitu. Teman-teman, di sini juga ada slip berwarna biru, ini digunakan, ini merupakan aturan pakai ya untuk menambah ukuran dan juga supaya permainan lebih lama. Untuk usianya sendiri teman-teman, ini dimulai dari usia 17 tahun sampai usia 55 tahun untuk menambah ukuran. Namun untuk khasiat lain ya, supaya makin lama permainan itu untuk sampai usia 80 tahun ya. 80 tahun efektifnya. Dan di sini juga teman-teman kalau misalkan loyo gitu ya, ingin bangun lagi, bisa dikolaborasikan dengan ramuan herbal ini. Ini namanya jamu Mas Edi, teman-teman. Jamu yang terdiri dari ginseng, bawang lanang, akar ilalang, dan bahan-bahan lainnya gitu ya. Nah, kalau ini khususnya untuk menambah lama hubungan dan untuk nambah keras. Kalau misalkan ini digabungkan ya, perawatan dari luar dan perawatan dari dalam, ini bisa menambah khasiatnya semakin perkoso gitu ya, dan badan pun semakin segar bugar dan terhindar dari berbagai penyakit gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan penasaran, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar kaca video Anda, dan tentunya bisa teman-teman bisa beli juga di online shop ya, ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nama tokonya itu Mr. Nazar Shop gitu ya. Tulis aja minyak oles ajaib atau jamu ginseng di toko online kesayangan Anda. Oke, kalau begitu kita langsung aja menuju Bapak Kuncen. Kita berkenalan dan kita tanya-tanya seputar ramuan herbal yang biasa digunakan. Let's go. Nah, inilah teman-teman pintu gerbang menuju Kerajaan Mataram. Ini di ujung goa akar ini ada makam keramat raja daripada Kerajaan Mataram yang ada di wilayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, kita masuk ke sini sudah melalui izin dari Bapak Kuncennya ya. Kalau misalkan teman-teman yang mengetahui lokasinya di mana, jangan masuk tanpa kuncen setempat. Alih-alih di sini ingin jalan-jalan, ingin berziarah gitu atau segala macam tanpa izin,
saya khawatirkan atau bahkan ada informasi yang mengatakan itu bisa aja tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau saya sudah dapat izin. Oh, luar biasa, lihat. Akarnya ini sangat kuat dan ini betul-betul akar, bukan akar buatan, teman-teman. Dan menurut kabar ini juga berasal dari satu pohon. Dan di sini juga harus betul-betul hati-hati karena banyak makam-makam yang kita anggap itu bukan makam, ternyata makam. Ini contohnya nih, harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bapak Kuncernya udah ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum Bapak Kuncen. Waalaikumsalam. Damang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Bapak Kuncen. Nah, namun ini saya sempat bikin video dengan Bapak Kuncen. Tapi saya upload di channel misteri ya, channel yang lain nama channelnya Kang Nazar gitu. Kalau yang ini Mister Nazar begitu Pak Kuncen. Mohon maaf Pak Kuncen, sebelumnya ini saya mau pasangkan mic-nya dulu supaya jelas suaranya ya. Boleh. Punten, saya tempel di sini aja. Nah, gitu. Nah, ini buat teman-teman yang belum mengenal Bapak Kuncen ini, kita kenalan dulu. Iya. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Yayan. Bapak Yayan. Dan betul di sini sebagai Kuncen ya Pak? Kuncen yang keberapa ini Pak? Kuncen yang ketujuh. Yang ketujuh, luar biasa gitu ya. Ini makam keramat ini betul itu makam dari keluarga kerajaan Mataram itu Pak? Ya betul. Luar biasa gitu ya. Nah, untuk makam yang ada di sebelah ini itu sebagai apanya Pak kalau boleh tahu? Kalau yang dipendam di sini Iya. itu sebagai rajanya. Sebagai rajanya. Kalau boleh tahu raja namanya siapa Pak itu Pak? Ini raja yang pertama Sultan Agung. Raja Sultan Agung gitu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan dilapangkan gitu ya alam barzahnya gitu, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan menjadi berkah juga untuk semua yang ingin berziarah ke sini, mendoakan begitu ya Bapak. Dan di sini juga sebelumnya saya sudah berbincang dengan Bapak Kuncen untuk lokasinya disamarkan gitu ya. Entahnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab datang ke sini. Nah, karena ini luar biasa sebetulnya nih Bapak Kuncen ini siang oke, malam apalagi oke gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh begitu Pak, itu ada rahasianya nggak Pak? Baik itu berapa jamu atau apa yang biasa dilakukan oleh Bapak Kuncen begitu? Ya kalau terjaga untuk sebagian dari jamu ada sih. Ada. Kadang yang saya pakai itu kalau udah terasa penyakit lambung gitu, lambung kumat gitu. Oh iya. Tapi yang saya rasakan dan juga saya pernah mengalami semacam sakit lambung. Tapi saya menggunakan koneng hitam gitu. Koneng hitam dia lalu parut itu? Diparut lalu dia diperes. Tapi enggak digodok pun juga. Saya lalu diperes langsung minum aja gitu. Oh gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Kumat lambung tersebut itulah hilang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini sakit mah itu tidak mengenal usia, bahkan di mana-mana gitu ya, banyak orang yang sakit lambung. Ada yang sakit lambungnya yang ringan, sedang, atau bahkan yang kronis begitu. Dan tentunya banyak obatnya, ada yang obat medis, ada yang obat yang dari herbal. Cuman sepertinya kalau sakit lambung itu susah disembuhkan sampai 100%. Alhasil kalau misalkan beli di apotek, misalkan seperti itu, belum kena efek sampingnya, belum juga bayar buat belinya gitu ya. Nah, kalau di pedesaan karena mungkin jauh dari apotek dan kedokteran, itu menggunakan ramuan herbal. Dan yang cocok untuk Bapak Yayan itu koneng hitam gitu ya. Ada juga sebagian dari koneng hitam itu singkong gitu.
singkong gitu. Iya. Singkong juga sama diparut, lalu dia diperas, tambah dengan air gula kawung gitu. Oh, gula Nah, gula kawung. kawung itu termasuk juga untuk mengobati penyakit lambung Sakit juga, lambung. penyakit lambung juga. Atau mah Iya, begitu ya? iya, sama juga itu. Nah, ini saya tertarik dengan yang pertama tadi, Pak. Koneng hideng itu kalau tidak salah bahasa Indonesianya itu temulawak Temulawak hitam. hitam. Nah, Atau orang Jawa bilang temulawak ireng iya, gitu iya, ya. iya. Itu yang digunakan itu cuman temulawak irengnya aja, Pak, dalam satu mengonsumsi jamu itu atau ada tambahan lain, Pak? Udah itu Oh, aja. itu aja. Itu aja. Nah, kalau misalkan mau bikin nih, Pak, itu temulawak ireng itu yang diperlukan berapa besar sih, Pak? Berapa banyak? Ini kebetulan saya di tas bawa temulawak Hmm, ireng ini. Nah, kalau saya rasakan itu kalau lambung lagi kumat, segini pun juga saya nggak habis sih, cuman hmm, sedikit gitu, sedikit. Kan itu terlalu pahit gitu, terlalu pahit, oh terlalu pahit terlalu gitu ya. pahit Itu gitu. satu kepal juga cukup Iya, ya. iya. Nah, itu diparut sampai Diperas habis ya, semua. diperas. Kemudian diperas itu, Pak, ini kan kandungan airnya kalau langsung diperas sedikit, itu ditambahkan air dulu Tambah nggak, air Pak? sedikit, tambah air. Oh, airnya air panas, Iya, dingin air atau? dingin, air dingin, air dingin. Oh, tapi udah matang, Pak? Iya, Atau? udah matang. Oh, iya. Masuk angin juga hilang sih Hmm. kalau minum Temulawak koneng. hitam, Iya, koneng hidung gitu iya, ya. Oh, ternyata bisa juga untuk menambah nafsu makan begitu iya, ya, Pak? iya. Yang Bapak rasakan itu wah lapar aja Iya, gitu gimana? enak kalau makan makan rasanya lapar terus ya, Oh, lapar lapar terus terus. nikmat gitu Nikmat ya. ya. Dan tapi tidak satu bobok kok habis ya, Pak. Nah, itu Ada batasnya tentunya, cuma khasiatan dari berbeda ya dari koneng seluruh. hitam. Karena kadang-kadang badan kita sehat itu ya Iya, berasal dari makanan iya, juga iya. begitu. Dan itu, Pak, kalau untuk satu genggam kayu hitam, kunyit hitam itu, Kuning ya. temulawak Iya. hidung gitunya atau Mm-mm. koneng hidung, perlu berapa banyak airnya, Pak? Benar, jangan banyak-banyak. Kalau masih 1 gelas kan terlalu pahit gitu. Mm-mm. Udah aja setengah gitu, setengah gelas gitu. Oh iya, Setengah gelas kan pahitnya terlalu pahit. wah minta ampun Iya, ya. minta ampun itu pahitnya, udzubillah itu Mm-mm. pahitnya. Dan ada juga jamu ramuan untuk kaula muda sih. Baik Oh, kaula muda ataupun yang tengah tua yang suka lah gitu untuk bersetubuh dengan istrinya cuman hanya sebentar gitulah. mm-mm. Cuman hanya sebentar. Ada juga sih. Oh ada lagi. Nah itu kalau Ada. untuk ramuan kaula muda atau untuk buat yang punya pasangan di Iya, lain video aja. Ini saya agak tertarik dengan sakit lambung, Pak. iya. Nah, itu kan berarti diperas airnya setelah dikasih air mateng sebanyak setengah gelas Setengah gelas. begitu. Nah, habis diperas itu langsung diminum, Pak, gitu atau Langsung perlu diminum, langsung direbus? diminum Oh, aja. jadi tidak ada proses rebus ya, Pak? Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Kalau mau Diperas. direbus juga bagus, kalau Oh, tidak direbus pun juga bagus. Yang penting bagus. airnya udah matang. Udah Udah matang. mateng, udah disaring, Iya, tinggal minum. Nah, untuk tinggal minum. ampasnya sendiri itu dibuang, Pak, Buang aja, atau? buang aja. Oh iya, Buang aja. tidak perlu di peras lagi gitu ya, karena Tidak, udah tidak. terambil. Wah, bisa nyiapin stok nih di Iya. rumah. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan ramuan temulawak hitam atau Iya, koneng hidung ini, teman-teman silahkan aja bikin di iya, rumah. Tapi kalau misalkan belum jelas nih pembuatannya iya, bagaimana, teman-teman bisa komen di bawah ya iya. di video ini. Nanti kita bikin video cara pembuatan obat sakit lambung Iya. dari koneng hidung Hitam. begitu. Dan insya Allah ya ini bukan hanya untuk sakit lambung, untuk nambah nafsu Nafsu makan makan. juga. Nah terus yang satu lagi nih Pak, yang tadi yang dari singkong. Nah, sama Nah, itu yang jadi singkong pun juga diparut juga, ya, mm-mm. diparut. Seberapa banyak itu Pak? Ya jangan banyak-banyak, setengah gelas juga. Mau 1 gelas boleh. Kalau Hmm. singkong kan nggak pahit gitu, Mm-mm. nggak pahit. Singkongnya ada singkong khusus atau bebas aja singkong Bebas mau aja, gimana? yang penting jangan singkong yang terlalu pahit. Oh iya, Singkong, singkong yang enak yang dimakan. enak dimakan Yang aja enak aja. begitu ya, karena tidak ada Iya, batasan untuk iya, singkong-singkong tertentu iya, ya.
pakai gula merah gitu. Pakai gula merah. Gula kawung kalau di sini, gula kawung. Itu kira-kira singkongnya yang segede apa, Pak? Ya boleh segini juga boleh. Gelang tangan gitu ya. Boleh. Kalau lambut gitu. Perut ya. Perut belum diisi pun juga kalau makan itu dari singkong nggak apa-apa. Sebaiknya itu ininya yang harus kosong. Jadi boleh diminum sebelum makan. Kalau yang kunyit hitam sendiri atau koneng hidung sendiri itu Pak perlu makan dulu atau sebelum makan? Boleh. Mau makan dulu boleh. Nggak makan pun juga boleh. Boleh gitu ya, aman. Jadi stoklah kita siapin aja, misalkan di botol kecil, manakala terserang sakit lambung tinggal minum. Kalau misalkan yang masih sakit itu Pak, aduh sakit terus ini tiap hari gitu ya. Nah untuk pengobatan itu perlu diminumnya sehari berapa kali Pak? Sebaiknya kadang 3 kali. 3 kali ya. Pagi, siang, terus sore. Sampai betul-betul rasa sakitnya hilang. Tapi kalau kambuh baru minum lagi gitu ya. Begitu. Kan kalau lambung kan terlalu panas gitu, panas ini. Kan di dalamnya mungkin kulit dengan kulit itu gesekan gitu. Gesekan gitu. Jadi nggak ada buat untuk menggiling di dalamnya. Iya. Jadi luka di dalamnya. Betul. Itu memang sakit mah itu dikarenakan apa sih Pak? Itu telat makan aja? Iya, telat makan itu. Kadang seharusnya pagi-pagi jangan terlalu minum kopi dulu, seharusnya yang bagus itu mendingan makan dulu. Udah makan baru kita ngopi. Makanya orang Sunda bilang ya, ayo pagi-pagi di pondasian heula cenah, karena pondasi yang paling awal gitu ya pada saat pagi hari, jangan malah langsung makan yang berat-berat, misalkan kopi atau Sprite apalagi kayak gitu ya, lain-lain lah ya. Nah begitulah teman-teman gitu ya, tips pengobatan sakit lambung dari Bapak Kuncen gitu. Jadi kalau misalkan lagi bersih-bersih di sini ada sakit lambung, minum itu. Nah Pak, ini sedikit aja nih, kalau orang kerennya bilang itu spoiler. Kalau lagi sakit lambung, mau memberikan nafkah batin kepada istri, itu rasanya bagaimana Pak? Bisa nggak sih Pak? Ya itu kan kalau kita lagi sakit lambung, kan terasa lemah itu. Mungkin cuma hanya sebentar. Karena apa itu? Karena keloyoan ataupun terlalu merasakan sakit lambung gitu. Ada juga sih ramuannya juga ada. Yang kita lagi lambung kumat tapi kepengen sama istri, ada juga sih ramuannya juga. Ada ramuannya. Dari cucuk riut. Nah, cucuk riut nih. Teman-teman tahu nggak cucuk riut? Nah, kalau nggak tahu, simak aja di video selanjutnya. Tips kuat seorang laki-laki melawan perempuan yang halal gitu ya. Jadi ini yang tips sehatnya begitu ya, tanpa efek samping tentunya, dan bisa didapatkan di mana saja. Luar biasa Bapak, terima kasih atas waktunya, atas tipsnya. Kita bakal lanjutkan lagi ke tips selanjutnya untuk obat kuat herbal alami untuk menggempur pasangan yang halal gitu. Jangan sampai kalah. Harus menang dua-duanya. Oke, kalau begitu Bapak, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.